Paus Fransiskus tiba di Indonesia hari ini. Pemimpin Gereja Katolik Dunia dan Kepala Negara Vatikan itu memulai lawatannya di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, salah satunya dari Dr. Togar Situmorang. Dr. Togar Situmorang menegaskan kedatangan Paus Fransiskus membuktikan bahwa Indonesia baik saja, tidak dalam darurat seperti beberapa waktu lalu. Simak sebagai berikut. Luar biasa, dan saya sebagai umat Kristen, walaupun bukan umat Katolik, itu sangat-sangat bangga dan sangat-sangat bahagia. Karena kenapa? Kita ini didatangin oleh seorang Paus Fransiskus, artinya orang yang memang mempunyai kategori tingkat kemuliaannya paling tinggi di dunia. Jadi saya sebagai penganut agama Kristen walaupun bukan Katolik, ada datang pemimpin tertinggi umat Katolik, saya sangat bangga. Kenapa? Karena saya sebagai warga negara Indonesia, ada satu kepala umat tertinggi mau datang ke Republik kita, ke Indonesia, itu menandakan Paus Paulus ataupun Paus Fransiskus ini mempunyai cinta dan kasih kepada bangsa kita, kepada Republik Indonesia. Karena kita tahu kunjungan terakhir Paus Paulus kedua itu di tahun 1989 kalau tidak salah. Sehingga di tahun 2024 ini satu kebanggaan bagi diri saya bisa melihat atau bisa mendengar atau bisa mengetahui Paus datang ke Indonesia, terutama ke Jakarta. Terus tadi pengamanannya juga ekstra ketat nih, Bang. Seperti apa nih, Bang? Kalau terkait pengamanan ekstra ketat, saya yakin pihak Paus Fransiskus sudah mempunyai daripada keamanan yang standar, terutama untuk pemimpin-pemimpin tertinggi di dunia. Nah, kebetulan Indonesia yang negara dikunjungi oleh Paus Fransiskus mempunyai juga standar SOP untuk mengamankan orang-orang VVIP atau orang-orang tertinggi yang memang datang ke Indonesia. Jadi kalaupun ada dampak, kemacetan dan lain-lainnya, itu pasti saya yakin warga di Jakarta, khususnya kita di DKI Jakarta, pasti bisa memaklumi. Karena kenapa? Yang datang ini adalah ketua umat tertinggi di dunia dan ada orang suci di dunia yang memang kami sangat bangga-banggakan, yaitu Paus Fransiskus. Bang, tadi juga ada yang menarik nih, waktu rekam media menjemput, Paus itu tidak mau naik mobil yang mewah, dia naik istilahnya mobil kijang, Bang. Seperti apa nih, Bang, melihat ini, Bang, sosoknya? Nah, inilah tadi saya bilang, sosok daripada Paus Fransiskus atau Paus Paulus itu adalah orang tertinggi tingkat kemuliaannya. Jadi kehidupan dia tidak akan tercampur aduk dengan sifat duniawi. Karena kita tahu Paus Fransiskus itu adalah ketua umat tertinggi daripada agama Katolik. Itu dia sudah menyelesaikan kehidupannya di bumi ini, di dunia ini, maka penyambutannya pun dia sebenarnya tidak ingin dibesar-besarkan, tidak ingin disambut dengan satu kemewahan. Itulah yang betul-betul patut kita contoh. Seorang Paus Fransiskus aja, dia hanya mau mengendarai mobil jenis kijang. Ya, mobil jenis kijang, tidak menggunakan mobil-mobil eksklusif. Itu yang kita sangat banggakan. Salah satunya dari sifat Paus Fransiskus, menghilangkan sifat dunia. Harapannya
dengan datangnya Paus Fransiskus pada saat era zaman dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, presiden kita, itu menandakan kepada dunia bahwa Indonesia aman. Dan program-program ataupun keamanan yang dipegang oleh Bapak kita yaitu Presiden Joko Widodo itu ternyata sampai saat ini aman, nyaman, tentram, damai. Sehingga Paus mau datang ke Indonesia, bisa menyebarkan kepada seluruh dunia terkait pesan Paus kedamaian. Berarti bisa dibilang, ada yang bilang netizen mengkonter tentang Indonesia dalam darurat yang beberapa waktu lalu gitu Bang, yang warna biru itu Bang. Apa gimana, Bang? Itulah yang bisa kita sangat banggakan karena kita juga baru beberapa lama itu ada unjuk rasa, sampai ada kata-kata darurat demokrasi, bahkan ada mahasiswa dengan cara-cara tanda kutip arogan sampai merubuhkan aset milik negara berupa pagar di DPR RI. Itu yang memang kita tentang, yang kami sangat sayangkan adanya demo seperti itu. Makanya dengan kedatangannya Paus itu menandakan betul-betul Indonesia itu damai, tidak ada anarkis, tidak ada arogansi, semuanya bisa teratasi dengan baik. Dan Indonesia yang paling penting tidak dalam keadaan darurat. Apakah darurat demokrasi katanya, apakah darurat apakah gambar apakah, yang penting Indonesia tetap logo Pancasilanya itu merah, tidak boleh biru, tidak boleh yang lain. Itu yang sangat kita harapkan dengan kedatangannya Paus. Dengan kedatangannya Paus Fransiskus itu menandakan Indonesia tidak dalam keadaan gawat demokrasi. Indonesia baik-baik saja. Karena kita tahu siapa yang demo kemarin itu hanya bagian segelintir saja yang memang sengaja dihembuskan untuk merongrong wibawa kepemerintahan Bapak Presiden kita Joko Widodo, yang harusnya tidak sampai sejauh itu adanya unjuk rasa. Karena kenapa? Mereka tidak paham apa arti trias politika, apa arti MK, dan apa kata MA. Mereka tidak ngerti itu. Sehingga dengan datangnya Paus Fransiskus, Indonesia dalam keadaan aman. Bapak Presiden kita Joko Widodo sangat-sangat toleran dan menjaga keamanan dengan luar biasa hebatnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.